Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 di kelas 38I akan mempresentasikan policy brief yang berjudul Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan, Evaluasi Implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia. Polisi brief ini membahas bagaimana pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia serta berbagai permasalahan yang masih terjadi. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama dimulai dari saya, perkenalkan saya Kaila Atola Karim dan teman saya Aida, kemudian Muhammad Jundullah Al-Faiz, kemudian Naila Nihlah Tulur Masyitoh, terusnya Farah Musa Haleda, dan yang terakhir Muhammad Fauzan Habib Robbani. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai presentasi ini. Baik, untuk presentasi pertama. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan dari policy brief yang kami buat, yaitu kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan juga terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang mulai diterapkan sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi maupun status sosial. Selanjutnya yaitu implementasi BPJS Kesehatan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Banyak masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan medis dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya yang lebih ringan. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam menurunkan beban pengeluaran masyarakat untuk biaya pengobatan. Dengan cakupan peserta yang terus meningkat setiap tahun, BPJS Kesehatan menjadi salah satu program sosial terbesar di Indonesia dalam bidang kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi terciptanya keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan. Ketimpangan fasilitas kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antrean pasien yang panjang, keterbatasan tenaga medis, serta perbedaan kualitas pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum masih sering ditemukan. Selain itu, permasalahan pembiayaan dan defisit anggaran BPJS Kesehatan juga menjadi hambatan dalam menjaga kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi BPJS Kesehatan untuk mengetahui berbagai kendala yang terjadi sekaligus, merumuskan solusi kebijakan yang lebih efektif. Polisi brief ini membahas bagaimana implementasi BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif keadilan sosial serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Mungkin bisa dilanjut untuk step selanjutnya. Baik, bisa dilanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ketimpangan fasilitas kesehatan antar daerah. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah ketimpangan fasilitas kesehatan antar daerah, di mana fasilitas kesehatan di perkotaan umumnya lebih lengkap dibandingkan di pedesaan atau wilayah terpencil. Akibatnya, masyarakat di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, meskipun sudah menjadi peserta BPJS. Selain itu, keterbatasan rumah sakit rujukan dan alat kesehatan membuat pasien harus dirujuk ke kota lain. Permasalahan kedua yaitu antrian yang panjang dan lambatnya pelayanan. Meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan menyebabkan jumlah pasien di fasilitas kesehatan semakin padat. Hal ini menimbulkan antrian panjang pada pelayanan dokter, pengambilan obat, maupun administrasi. Akibatnya, waktu tunggu menjadi lama dan masyarakat merasa kurang puas terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Baik, bisa dilanjutkan ke yang lain. Oke, selanjutnya analisis regulasi. Implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia itu didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, meskipun regulasinya sudah cukup lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum meratanya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di berbagai daerah. Selain itu, meningkatnya jumlah peserta BPJS juga menyebabkan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas menjadi lebih padat. Oleh karena itu, mungkin diperlukan peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pemerataan fasilitas kesehatan agar pelayanan BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan merata bagi seluruh masyarakat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya adalah alternatif kebijakan. Di sini ada 7 alternatif kebijakan. Pertama, peningkatan pemerataan fasilitas kesehatan. Kedua, pemerataan dan penambahan tenaga medis. Ketiga, penguatan sistem BPJS Kesehatan. Keempat, penyederhanaan sistem rujukan. Kelima, peningkatan pengawasan kualitas pelayanan. Keenam, penguatan pengelolaan biaya pembiayaan BPJS. Ketujuh, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari kita ini, BPJS sendiri, BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, program ini tuh telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan luas. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan seperti ketimpangan fasilitas kesehatan antar daerah, antrian pelayanan yang panjang, keterbatasan tenaga medis, serta perbedaan kualitas pelayanan dan masalah pembiayaan program BPJS itu sendiri. Eh, Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu diperlukan penguatan kebijakan melalui pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, optimalisasi sistem digital pelayanan, eh, penyederhanaan sistem serta pengawasan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan eh, pembiayaan BPJS Kesehatan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Yang kedua, BPJS Kesehatan perlu memperkuat sistem digital pelayanan dan menyederhanakan mekanisme. Yang ketiga, pengawasan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memperkuat pengelolaan pembiayaan BPJS Kesehatan. Baik, demikian presentasi polisi brief dari kelompok kami mengenai keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan, evaluasi implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti ketimpangan fasilitas, antrian panjang, serta keterbatasan tenaga medis yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dan pihak terkait. Kami berharap rekomendasi kebijakan yang telah dipaparkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.